memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya selamat pagi untuk kita semua anak-anak Ibu. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Oke, puji Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat ya, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dan kita yang ada di sini tetap selalu sehat dimanapun dan kapanpun berada ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak Ibu semuanya itu terlebih dahulu berdoa agar proses pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu mau tanya dulu sama kalian semua ini. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa ya? Kira-kira masih ada yang ingat? Ingat, Bu. Apa coba Miftah? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai permasalahan ketenaga kerjaan, Bu. Bagus. Berarti ingatan Miftah ini kuat. Antara memang ingatan Miftah yang kuat atau memang Miftah benar-benar mengikuti pembelajaran minggu lalu. Benar? Oke, Ibu buka dulu PPT-nya ya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai pengangguran. Fokus kita hari ini adalah pengangguran ya. Jadi agenda pembelajaran kita hari ini ataupun langkah-langkahnya itu nanti ada 5. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian pengangguran. Yang kedua Ibu menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga penyebab pengangguran. Yang keempat dampak pengangguran. Dan yang kelima nanti ini ada kuis. Kuisnya ini dari Kahoot. Nanti kalian bisa masuk aja dari link yang Ibu berikan di kolom chat. Ingat, kuis ini adalah penambahan nilai untuk tugas rutin hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita mengenai pengangguran ini? Nah, dengan adanya pembelajaran pengangguran ini, Ibu berharap kalian, anak-anak Ibu, peserta didik Ibu, mampu mengetahui secara jelas mengenai pengangguran. Apa itu arti pengangguran? Selama ini pasti kalian menganggap pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak bekerja, hanya yang tidak bekerja. Namun ada di balik itu arti dari pengangguran. Nah, Ibu harap juga anak-anak Ibu semuanya ini bisa membedakan jenis-jenis pengangguran karena jenis-jenis pengangguran ini ada banyak. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu mengetahui penyebab pengangguran, dan yang keempat Ibu berharap kalian bisa menganalisis atau mengetahui secara jelas apa dampak dari terjadinya nanti pengangguran. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran inti kita, Ibu akan memberikan sedikit pepatah. Kalau anak zaman sekarang itu bilang quote ya. Nah, jadi Ibu ambil quote-nya ini dari Bapak Socrates atau Socrates. Ibu nggak tahu ini cara bilangnya gimana, pokoknya dari Bapak Socrates ya. Itu isi dari pepatahnya ini, pendidikan itu mengobarkan api bukan mengisi bejana. Jadi pada intinya kalian di sini diharapkan untuk rajin belajar hingga menjadi orang sukses dan jangan pernah pelit ilmu. Paham anak-anak semuanya? Paham, Bu. Paham. Mak Miftah yang paham nih. Paham, Bu. Oh, dan Anda juga. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran inti kita. Ibu harap kalian semua fokus ya. Are you ready, guys? Ready, Bu. Ready. Oke. Nah, di slide ini ada terlihat arti dari pengangguran. Di sini pengangguran itu merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, secara umumnya aja Ibu bilang secara sederhananya, pengangguran itu merupakan orang-orang yang tidak, belum, dan sedang mencari pekerjaan. Ingat ya tiga kunci itu, pengangguran itu adalah orang yang tidak, belum, dan sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Seperti artinya, pengertiannya, pengangguran terbuka ini adalah seluruh angkatan yang sedang mencari pekerjaan, baik yang belum pernah bekerja pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, orang-orang yang belum bekerja pertama kali itu seperti
orang-orang yang baru saja tamat kuliah atau tamat sekolah, dia sedang mencari pekerjaan, itu masih termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pernah bekerja tapi dia termasuk pengangguran, Bu? Mungkin saja ketika dia dulu bekerja, mungkin dia tidak suka dengan pekerjaannya, dia resign sendiri dari perusahaannya, dan dia ingin mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dirinya. Itu juga termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Yang kedua ini ada pengangguran terselubung. Nih terdapat 2 gambar nih di slide Ibu. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Dari kedua gambar ini apa yang bisa kalian dapat? Nih, tolonglah ungkapkan apa arti dari kedua gambar ini. Pengangguran terselubung, gimana Ibu? Dia bekerja tapi tidak sesuai dengan jurusannya begitu Bu. Yang di sini saya lihat dia gelarnya SPD, tapi kerjanya di bank. Maaf, salah. Oke, terima kasih atas jawabannya, Neni. Baik sekali jawabannya. Memang benar. Arti dari pengangguran terselubung itu seseorang yang terpaksa bekerja yang tidak sesuai dengan bukan bidang keahliannya karena adanya tuntutan ekonomi. Kan banyak sekali zaman sekarang ini kita lihat seperti itu ya. Mereka lulusan sarjana pendidikan namun pekerjaannya bukan menjadi guru, tapi menjadi pekerjaan yang lain. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi. Hidup ini harus memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Tidak ada seseorang yang tidak memerlukan kebutuhan hidup. Jadi daripada beliau tidak bekerja, maka beliau rela untuk mencari pekerjaan yang memang bukan keahliannya demi mendapatkan upah atau pendapatan. Ini yang disebut dengan pengangguran terselubung. Itu makanya Ibu bilang tadi, kalian secara umum hanya tahu pengangguran itu ada orang-orang yang tidak bekerja. Di balik itu, sebenarnya pengangguran itu ada juga orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan keahliannya. Itu yang termasuk dengan pengangguran terselubung. Paham sampai sini? Bu. Paham, Bu. Selanjutnya kita akan membahas penyebab pengangguran. Nah, penyebab pengangguran yang di sini nanti Ibu jelaskan 2 poin ya. Yang pertama itu ada jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Nah, seperti itu tadi. Ibu ambil contoh yang seperti pengangguran terselubung tadi. Yang dimana kan kita lihat di Selempang itu terdapat namanya Rosida SPD. Berarti menandakan Ibu Rosida itu adalah sarjana pendidikan. Nah, yang dimana ketika dia mungkin mencari pekerjaan, kuota untuk menerima seorang guru itu lebih kecil dibandingkan permintaan tenaga kerjanya. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang kan sarjana pendidikan itu udah banyak ya, di mana-mana udah banyak. Jadi mungkin kuotanya tersedianya lapangan kerja ini kecil, sehingga memungkinkan Ibu Rosida tidak bisa masuk ke pekerjaan yang memang sesuai dengan keahliannya. Jadi dia mencari pekerjaan yang lain. Itu yang termasuk ke dalam pengangguran terselubung tadi. Yang selanjutnya itu ada terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh krisis ekonomi ataupun keamanan yang kurang kondusif. Nah, ini sepertinya PHK ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan swasta karena bisa saja krisis ekonomi seperti yang kita ketahui nih. Ini sekarang sedang terjadi adanya pandemi COVID-19, di mana sejak awal terjadinya COVID-19 ini di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah pekerjaannya. Karena apa? Karena perusahaan mereka itu tidak lagi sanggup untuk membayar upah atau gaji para karyawannya, sehingga timbullah yang namanya PHK. Nah, semakin banyak PHK, semakin banyak juga pengangguran. Demikianlah mengenai penyebab pengangguran. Yang selanjutnya itu ada dampak pengangguran. Dampak adanya pengangguran itu adalah kemiskinan. Jadi kalau kita lihat tidak jauh-jauh ya, pengangguran itu berarti dia orang-orang yang mohon maaf bisa dibilang miskin, ya kan? Lain kata kalau memang dia pengangguran yang volunteer tadi, yang memiliki kekayaan. Nah, kita ketahui pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka tidak memiliki pendapatan atau upah dari pekerjaan mereka. Nah, bagaimana mereka bisa menghidupi kebutuhan hidup mereka sedangkan mereka tidak punya uang untuk membutuhinya? Jangankan membeli rumah, membelikan mobil, membeli pakaian. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka aja mereka masih sulit. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya kemiskinan, meningkatnya kemiskinan.
Ibu akan memberikan kalian kuis seperti yang Ibu bilang di awal. Ini kuisnya melalui Kahoot. Nanti di kuisnya ini ada 5 soal. Setiap soal itu berdurasi waktu 30 detik. Jadi waktunya itu kira-kira 2 menit lebih, tapi Ibu berikan waktu 3 menit. Nanti Ibu ambil 3 tertinggi poinnya nanti, itu berarti ranking 1, ranking 2, ranking 3, Ibu berikan tambahan nilai. Yang ranking 1 itu nanti dapat tambahan 30 poin, ranking 2 20 poin, ranking 3 10 poin. Ibu berikan waktu untuk kalian untuk mengerjakannya dari sekarang juga. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Berarti yang masuk ini hanya 3 orang. Yang Ibu anggap yang mendapatkan nilai hanya 3 orang ini saja. Berarti yang 3 ini yang mendapatkan poin ya. Yang mendapatkan poin pertama itu poin yang paling tinggi Miftah, berarti dia mendapatkan bonus 30 poin. Yang kedua ada Nanda 20 poin. Dan yang ketiga ada Sartika 10 poin. Kira-kira sekianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu kirim link untuk tugas, nanti kalian kerjakan ya setelah habis pembelajaran. Nah, ya. Ibu minta salah satu dari kalian, tolong simpulkan nak pembelajaran hari ini. Baik Bu, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, itu pengangguran merupakan seseorang yang belum atau sedang mencari sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Adapun jenis-jenis dari pengangguran itu ada pengangguran terbuka, ada pengangguran terselubung, ada pengangguran voluntary, ada pengangguran teknologi. Itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Miftah. Kesimpulannya cukup bagus. Berarti sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi lanjutannya mengenai solusi mengatasi pengangguran. Nah, Ibu harap kalian Ibu himbau untuk membaca buku, membaca materi yang untuk lanjutan dan juga materi hari ini. Karena minggu depan Ibu akan kembali menanyakan kalian mengenai materi hari ini dan materi minggu depan. Jadi, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan Ibu, baik dari tutur kata maupun sikap Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih.